Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman user Cubit dan para trader dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya di channel Putra Satria. Pada kali ini saya akan berbagi share video mengenai variasi-variasi contoh-contoh untuk analisa bagi teman-teman pemula yang menghubungi saya untuk dibuatkan, karena ingin sambil belajar tetapi ingin juga menghasilkan hasilnya dengan modal yang dimiliki walaupun kecil. Hitung-hitung melatih mental atau psikologi trading sambil mempelajari menu-menu yang lain yang lebih membutuhkan kesabaran, membutuhkan analisa yang lebih kompleks dan membiasakan dengan platform yang digunakan. Pada kali ini saya menggunakan platformnya Deriv Binary ya, Deriv dari Binary. Saya menggunakan Deriv sesuai dengan request teman-teman karena masih belum begitu paham ya. Untuk masuk ke Deriv ada teman-teman bisa masuk ke Binary-nya dulu. Setelah itu di menu trading ya, pilih di bawah MT5 ada Deriv, atau bisa juga dengan mengetik deriv.aplikasi.app. Oke, saya akan mengembangkan dari yang video yang pernah saya buat baik tanpa Cubit atau dengan menggunakan Cubit. Di sini untuk marketnya seperti yang saya bilang, kita dalam trading emang lebih baik itu memahami atau memperdalam dari suatu market yang telah familiar dengan kita. Misalnya kita melihat contoh video baik di mana saja, atau tutorial atau ebook menggunakan contoh lain, marketnya nggak sesuai dengan kita jangan dibuang begitu saja. Itu kan ilmu, apalagi dapatnya gratis ya. Berbayar juga belum tentu yang dicontohkan sama dengan keinginan kita, tetapi kita ambil rule-nya gimana, kemudian kita aplikasikan dengan market yang biasa kita pakai. Misalnya contohnya dia menggunakan market forex RF, misalnya rise fall kayak gini. Ada indikator yang digunakan, apakah bisa digunakan di volatility? Ya kita explore, karena tanpa explore kita nggak akan pernah berkembang dan lama untuk paham. Dengan explore kita akan menemukan hal-hal yang mungkin di video yang ditonton atau informasi yang kita dapat kita nggak menemukan. Nah, itulah yang akan menjadi pengalaman, dan kalau kita gali terus menemukan suatu rule, menemukan clue, itu akan menjadi style trading buat diri kita sendiri, dan itulah yang terbaik untuk diri kita. Belum tentu juga cocok untuk orang lain, karena trading menurut saya yang penting kita melakukannya merasa nyaman, tidak terburu-buru ya, terus santai gitu kan. Buat apa kita menjiplak 100% punya orang tapi kita pada saat melakukan trading itu kita ragu gitu kan. Itu yang membuat celaka ya. Kita akan selalu berhadapan dengan risiko gitu kan, karena kita nggak yakin, kita nggak pede dengan apa yang kita lakukan. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah subscribe atau foto saya yang di sebelah kiri bawah. Tekan tombol like-nya dan share bagi teman-teman yang membutuhkan atau siapa saja, baik itu di Facebook, di grup, di Telegram ya dan sebagainya, atau siapa saja. Dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video. Untuk yang meminta scalping bom dan res, mungkin nanti malam sambil saya trading saya buatkan videonya, karena ada permintaan saya ingin trading di MT5 tetapi
modal saya kecil, apakah bisa saya menjadi besar? Semua keinginan itu bisa, hanya tinggal kita di prosesnya sabar atau siap nggak melaluinya. Oke, agar tidak lama-lama, saya akan pindah ini ke market ke market sintetis indeks ya. Saya pilih apa ya enaknya ya. Oke, saya pilih V10 deh ya. Nanti kita ganti-ganti aja. Di V10, kemudian di sininya saya pakai digit ya. Untuk multiplier nanti saya buatkan videonya, ada juga yang meminta ya. Saya tekan match ya. Oke, sekarang nah di sini kan grafiknya masih menggunakan candle. Ini tips awal kalau trading di digit, terutama DD atau over under, saya sendiri itu lebih menghindari kalau di candle 1 menitnya itu misalnya terjadi candlenya kecil-kecil gini. Kalau dibuat grafik tick, loncatannya sangat sedikit gitu kan. Nah itu cukup berisiko kalau kita menggunakan durasinya terlalu pendek, misalnya cuma 1 tick, 2 tick ya, 3 tick ya, di bawah 5 lah pengalaman saya. Kalau ingin masuk di grafik yang kecil-kecil rapat gini ya, durasinya agak panjang dikit lah, minimal di 5 tick gitu ya. Oke, ini saya pindah dulu tampilannya ke tick ya, ke grafik tick ya. Saya pindah dulu ke bentuk area ininya tick agar support. Nah kayak gini kan ya, grafiknya datar ya. Oke, saya di sini coba pakai di 5 tick ya. Saya pakai 5 tick seperti yang pernah saya sampaikan. Untuk angka pasangan terdahulu, silahkan yang belum bisa dilihat kembali atau didengar kembali di video yang lama, dan di sini pun akan saya ulangi. Di sini tipsnya hanya mencari dari angka pasangan dan menghindarinya. Nanti akan saya ulas alasannya apa, karena mungkin teman-teman suka melihat ada angka pasangan atau apa saja, tetapi kenapa orang itu kok milih itu, alasannya kok nggak disebutkan gitu kan. Nama kalau mengenai itu kan kembali ke yang berbagi masing-masing ya, terlepas dari tujuan mereka, apakah nanti ujungnya dia membuka pelatihan atau tidak, bagi saya itu tidak saya persoalkan. Yang penting kita udah berterima kasih bagi yang berbagi dalam bentuk apapun, dia udah mau share idenya, sehingga kita ada bekal untuk mengembangkan ide tersebut. Oke, bagaimanakah memulainya? Di sini sticknya saya kecil aja dulu ya, sesuaikan dengan modal, karena umumnya teman-teman juga yang pemula mungkin defonya juga masih antara 10 sampai dengan 30 dolar ya, karena masih takut kalau untuk deposit besar. Sebetulnya deposit kecil juga nggak masalah, dikembangkan nanti setelah balik modal kita ambil balik modalnya, ada sisanya. Nah itulah yang kita kembangkan semaksimal mungkin sampai berapa. Minimal kan modal deposit awal, misalnya modal 10 dolar kurang lebih 150.000 atau 160 ya, kita udah bisa WD misalnya 11 dolar. Nah, berarti kan kita udah aman nih uang modal kita. Nah masih ada sisa 5 dolar di sini. Nah kita maksimalkan sambil melatih mental kita, daripada di virtual ya berlama-lama, mendingan kita pakai real dengan stick yang terkecil, misalnya 0,35, 0,5. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi di situ kita sambil melatih mental kita, satu kedua memahami. Nanti kalau sudah ketemu ya silahkan deh mau sticknya dinaikkan. Oke, untuk OP pertama harus bagaimana saya? Nah di sini untuk OP pertama itu bisa sembarang mengklik ya, bisa juga kita dari analisa dikit-dikit yang sedang berjalan ini. Kalau misalnya kita sembarang, saya takut salah, ya udah kita kayak analisa. Saya pakai 5 tick ya, di sini 5. Oke ya, di sini 5 tick. Di sini angka yang terkecil 0, berarti saya pakai LDP nya 0. Stick 1 ya,
kita mulai. Ya, di sini angka 1 sedang hit ya. Wah, ini jaringannya ini sudah klik, nggak mau masuk ini. Sebentar teman-teman ya. Nah, ini seperti ini juga kalau mau trading kita apa ya, kita periksa apakah stabil atau tidak. Nah, kayak gini kan tidak, ini kebetulan aja dia pas win ya. Oke. Tadi kita nggak tahu selesainya di angka 7 ya. Oke, 7 berarti saya pakai LDP 7 ya. 7 itu pasangannya 2. Ingat teman-teman ya, 7 itu pasangannya 2. Kapan saya eksekusi? Eksekusi kalau angka 7, kalau angka terakhir ini tidak angka 7 atau bukan angka 2. Oke, sekali lagi kita open posisi kalau yang muncul bukan angka pasangan. Nah, 7 angka pasangannya 2. 7 ini diambil dari tik terakhir yang ini tadi. Oke, kita mulai di sini angkanya 0. Nah, kita OP. Kita OP 0 ya. Kita 0. Muncul di 0. Berarti 0 sekarang kita gantikan LDP ya. Pasangan dari 0 adalah 5 ya. Ada berapa pasangan, tapi cukup ini aja ya. 5. Berarti saya open posisi kalau tidak ketemu 5 atau 0 di digit terakhir. Enaknya sih emang pakainya Smart Trader ya, lebih besar tampilannya, tapi di sini nggak masalah deh ya. Oke, di situ 6 ya. Saya open 6. Saya pakai 5 tik, dan di sini juga karena jaringannya kurang bagus nih, banyak berhenti ya. Oke. Nah, dia win di 1 ya, win di angka 1. Sekarang 1 saya jadikan LDP. Sambil dicatat ya pasangan-pasangannya, tadi 2, tadi 7 dan 2, 0 dan 5, sekarang 1. 1 itu 6 ya. Berarti saya pilih 6. Saya open posisi kalau tidak ketemu 1 dan 6 angka terakhirnya di situ. Nah, itu 6 tidak ya. 1 juga tidak. 8. Saya ambil 8. Di tik terakhir 8 ya. Saya pakai 5 tik ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi di berapa ya. Di sini muncul win di 0 ya, win di 0. 0 pasangannya adalah 5, berarti saya pasang di 5. Oke, tunggu di sini jangan muncul angka 0 atau 5 ya. 9 ya. 9. Oke ya. Win di 3. Oke, win di 3. Saya mau pindah marketnya, misalnya saya pakai 75 ya. Jadi kita membuat rule itu tidak harus tadi V10. Berarti saya mesti niru ya, nggak apa-apa kalau memang familiar. Kalau tidak familiar, saran saya mendingan kita ganti market. Sebentar, ini lemot jaringannya. Nah, tentu alasannya apa sih kok mesti ganti tadi, apa tadi 3 ya. 3 itu pasangannya adalah 8, berarti di V75 saya pilih 8. Saya akan OP kalau tidak keluar 3 atau 8, 5 ya. Oke, 5, 6, pokoknya bukan 8 dan 3 ya. Oke, di 7. Nah, alasannya itu yang pertama tadi saya pakai 5 tik adalah karena memang kondisi jaringan saya lagi nggak begitu bagus ya, sering kena delay. Ini cukup berbahaya ya. Yang kedua, alasan kenapa kok nggak boleh angka pasangan itu. Nah, semua ini tentu versinya beda-beda. Ini versi saya ya. Umumnya kalau saya sering ketemu, kalau pilih angka itu terutama ini bagi durasi
kecil ya, antara durasi 1 tik, 2 tik, 3 tik. Yang kita hindari, kita khawatirkan itu kalau muncul angka beruntun. Itu alasannya ya. Jadi kalau misalnya saya pasang LDP 2, saya klik di 2 atau di itu kadang beruntun. Alasannya seperti itu salah satunya ya. Mungkin teman-teman lain punya alasan lain ya. Yang kedua, market yang barusan kita pakai juga kondisinya lagi rapat ya. Nah ini agak bagus nih, gerakannya cukup jauh ya loncatannya. Ada yang kadang cuma 1 garis mepet gitu ya. Oke, barusan di sini 7 itu pasangannya 2, berarti saya pakai 2 ya di V75. Berarti saya nggak boleh masuk di 2 atau 7 ya. Oke, tapi kalau teman-teman nanti menemukan cara lain, silahkan di share, silahkan untuk perbendaharaan, pengayaan, pengetahuan, wawasan bagi teman-teman lain, silahkan share di komen. Intinya, cara apapun tidak ada yang salah ya. Yang salah itu yang memaksakan kondisi. Contoh misalnya kayak internet saya lagi kurang bagus nih, lagi lemot, saya pakai 1 tik ya, tentu akan peluang untuk kena lossnya ya cukup tinggi karena sering kena delay, apalagi pakai durasi 1 tik gitu kan. Jadi semua cara bagus ya, tidak ada yang jelek. Bagus atau jeleknya tergantung kita yang menjalankan. Dan bagus bagi seorang juga belum tentu bagi orang lain, karena mungkin marketnya nggak cocok. Orang yang suka market V75 mungkin dia akan seneng karena dia sudah memahami betul karakternya. Oke, barusan ini 7 ya, saya pindah lagi, saya ke V101S ya, V101S tadi 7 ya, saya berarti tetap 2 ya. Saya tunggu di sini muncul angka yang bukan 2 atau 7, 0 ya, saya ambil 0, masih durasinya masih 5 tik ya, durasinya masih 5 tik. Oke, di 6 ya, sekali lagi ya, 6 itu pasangannya adalah 1, berarti saya pindah ke 1. Berarti saya tidak akan entry kalau ketemu digit terakhirnya di spot 1 atau 6. 7 ya, saya ambil karena bukan 1 atau 6. Oke, nah ini kan tersendat gitu kan ya. Oke, jatuh di berapa tadi ini? Ini jatuh di 8 ya, ini di 8. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di market apapun rule itu bisa digunakan ya. Gagal atau tidaknya itu kembali ke kita. Lebih baik rule-nya ini kita pakai yang biasa market kita gunakan. Silahkan kembangkan lagi, barangkali ada pasangan-pasangan lain. Dan untuk mencari referensinya silahkan tuh yang di atas ada huruf I, diklik aja. Itu untuk referensi video-video lainnya. Semoga membantu. Insya Allah nanti malam saya buatkan untuk scalping bomb and crash ya, bagaimana cara mengubah balance yang besar menjadi balance yang kecil menjadi berkembang ya. Nanti saya buatkan dulu MM-nya ya, MM-nya saya buatkan bagaimana nanti pakai rule-nya apa, indikatornya apa. Yang pasti indikatornya yang ada di MT5 aja, nggak usah yang aneh-aneh. Oke, sekali lagi bagi yang belum bergabung atau belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, atau tekan foto di kanan bawah monitor Anda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga bermanfaat apa yang saya share.